Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Sebelum kita nanti akan juga menyampaikan segala doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur pada pagi hari ini di mana kami boleh memulai kembali aktivitas doa pagi di tahun 2024 ini. Bapa, kami rindu, kami punya harapan yang besar agar kiranya setiap doa-doa yang kami panjatkan selalu dijawab oleh Tuhan. Namun untuk menantikan jawaban itu ya Tuhan, untuk meyakinkan bahwa setiap doa-doa kami itu bahwasanya senantiasa akan Tuhan genapi, biarlah kami juga boleh merenungkan, merefleksikan dalam kehidupan kami untuk hal-hal yang boleh menguatkan kami ketika kami menyampaikan doa-doa ini. Biarlah kebenaran sabda firman-Mu yang hendak kami renungkan saat ini akan menolong kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan setiap doa-doa yang kami haturkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Oleh karena itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pastinya sering kali berdoa. Ya, mungkin sudah ribuan kali ya mungkin kita berdoa. Sejak kita dekat mengenal dengan Tuhan, kita berdoa. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu ada 3 hal pastinya yang akan terjadi ya. Doa kita ada yang sudah dijawab Tuhan gitu ya, tapi juga mungkin kita diharap untuk menunggu dulu ya jawaban itu, tetapi juga bisa jadi doa itu memang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini kita kan akan melewati doa sekian banyak nih di tahun 2024 ini ya. Supaya juga kita semakin kuat, semakin teguh, dan kita juga bisa menyampaikan segala doa-doa kita ini. Ya, harapan kita pastinya doa kita ini ada jawabannya dari Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan berfokus pada poin yang ketiga tadi itu ya. Ketika doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Nah, kita akan mencoba melihat berdasarkan firman Tuhan. Ya, ada 6 hal yang harus kita renungkan kenapa doa kita itu tidak dijawab Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Minta tolong salah seorang untuk membacakannya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Yang sudah menemukannya silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi di situ apa dikatakan? Doa kita itu akan dijawab kalau sesuai kehendaknya. Ya. Itu juga yang diingatkan oleh Tuhan ya, ketika Dia mengajarkan tentang hal berdoa kepada murid-muridnya, kalau kamu itu berdoa gitu ya, dan kemudian Ia mengajarkan tentang doa Bapa kami ya, jadilah Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita juga bisa merefleksikan dalam kehidupan kita ketika kita berdoa terus kemudian ketika ada hal yang kemudian tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa merenungkan, oh jangan-jangan doa saya ini memang tidak sesuai dengan kehendaknya. Gitu ya. Tuhan kan mengajarkan gitu ya, dalam doa Bapa kami sudah diajarkan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah.
Jadi harus kita merenungkan juga, kalau ada memang hal yang harus kita selesaikan dulu nih. Kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita belum beres nih dengan sesama kita, dengan Tuhan. Jadi kita harus membereskan dulu itu. Sesungguhnya tidak kurang panjang, dan Tuhan itu tidak tuli. Ya, dia pasti mendengar. Tapi dosa bisa menghalangi jawaban kita tidak didengar. Yang ketiga, Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ternyata kita tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena rupa-rupanya kita salah berdoa. Kita sudah melakukan tindakan kecurangan. Kita berdoa, Tuhan supaya jangan ketahuan orang. Yang itu salah berdoanya kan gitu. Atau Tuhan singkirkanlah, Tuhan berikanlah kecelakaan pada orang yang sudah berbuat jahat kepada saya. Nah ya, itu doa yang salah. Itu doa yang salah. Ya, jadi kita pun juga harus merenung, oh jangan-jangan saya salah berdoa gitu ya. Bukan itu yang harusnya gitu ya. Yang harus kita mintakan kepada Tuhan. Ya, karena salah berdoanya gitu ya. Nah, lalu kita juga akan melihat di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Ya. Tuhan sudah punya rencana yang jauh lebih baik. Tuhan, semoga saya cepat bisa beli motor gitu. Enggak juga tuh. Itu misalnya gitu ya. Tuhan, kok kenapa sih doa saya belum terjawab, ya nggak bisa beli motor terus. Padahal saya udah berdoanya udah sering-sering, saya udah gini, tapi kok belum bisa gitu ya. Nah ternyata Tuhan kan tadi dikatakan Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik ke depan. Tuhan tidak ingin kalau kita cepat punya motor, nanti truk kita bawa motor, akhirnya kita jadi misalnya apa? Lupa lagi sama Tuhan. Seringnya apa? Jalan-jalan. Oh, punya motor, minggu ke gereja, mau jalan-jalan gitu ya. Tuhan tidak ingin kalau kita diberikan doa itu, dijawab oleh Tuhan itu, akhirnya kita melupakannya. Kan kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa. Tuhan tahu. Aku nggak akan berikan kamu ini, karena kalau saya berikan ini, kamu akan jauh dari aku, kata Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan punya motor. Supaya apa? Supaya kita itu tetap terus dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kita pun juga harus merenungkan dalam kehidupan kita bahwa kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Yang kelima, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, minta tolong ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bacakan. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Kenapa doa kita dijawab? Artinya apa? Di sini kita diingatkan, belum waktunya. Ya, belum sesuai dengan waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kadang-kadang juga kita kalau berdoa kan mengukur waktunya itu, mengukurnya dengan kita, gitu ya. Bukan waktunya Tuhan, tetapi waktu kita yang sering kali kemudian dimunculkan.
Padahal kita yakin bahwa waktu Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Ya. Jadi di sini kalaupun kita berdoa sesuatu kepada Tuhan, kita harus bersabar. Ya, kesabaran tetap diperlukan. Kesabaran tentu bukan hanya berhenti pada kesabarannya itu sendiri, tetapi kita lihat poin 4, 3, 2, dan 1 yang tadi disampaikan. Kita juga bisa merenungkan, apakah memang ini rencana Tuhan? Apakah mungkin kita salah berdoa? Apakah mungkin ada sesuatu yang harus kita bereskan dalam diri kita? Atau memang apa yang kita mintakan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang ke-6, Yakobus 4 ayat 2b. Yakobus 4 ayat 2b. Ya. Yakobus 4 ayat 2b. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Rupa-rupanya ternyata dalam firman Tuhan dikatakan, kenapa doa kita tidak dijawab? Oh, rupa-rupanya kita sebenarnya tidak berdoa. Iya, kita terlalu menyombongkan diri kita. Doa itu kan kita diajak untuk selalu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, tidak didasarkan pada kesombongan kita, keangkuhan kita. Atau mungkin yang muncul itu adalah tadi emosi kita, sungut-sungut kita gitu ya. Jadi kita sebenarnya bukan berdoa, tapi kita menyampaikan keluh kesah kita terus kepada Tuhan. Tuhan kok begini ya ini, Tuhan kok begini ya, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya ya. Jadi kayak memerintah Tuhan jadinya kan gitu ya. Jadi kita bukan berdoa. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, aktivitas doa kita akan kita lakukan selama 2024 ini, dan tentu saja pastinya secara pribadi kita juga masing-masing kita akan berdoa juga. Pastinya ada banyak harapan kita, ada banyak hal yang kita ungkapkan ya dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, kiranya mungkin ada banyak hal ya yang bisa menjadikan penyebabnya, tetapi 6 hal yang tadi diungkapkan itu menjadi sebuah pijakan bagi kita, sebagai sebuah introspeksi bagi kita. Ketika kita menyampaikan doa-doa itu menjadi bagian yang boleh mengingatkan kita bahwa kalau doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, ada 6 hal tadi kesimpulannya, yaitu pertama, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karena dosa. Yang ketiga, salah kita berdoa. Yang keempat, Tuhan sudah punya rencana yang jauh lebih baik. Dan yang kelima, itu belum waktu Tuhan. Dan yang keenam, karena kita tidak berdoa. Kiranya Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus agar kiranya terus bisa menolong kita ketika kita memanjatkan doa-doa itu, doa-doa kita didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan kita melakukannya sesuai dengan apa yang difirmankan tadi. Tuhan memberkati. Amin.